Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi teman-teman, kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Pagi ini kita masih akan bersama Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa bersama dulu ya sebelum kita mulai podcast kita pagi ini. Berdoa silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada cerita apa ini? Iya. Dari itu Bang, kemarin kan tentang empati ke diri sendiri itu ya. Kemudian kan itu udah maksudnya berniat lah intinya, pokoknya mulai hari ini aku harus ini lebih mencintai diriku, menerima, menemani, pokoknya seperti itulah berniat. Terus siangnya itu ada SMS. SMS itu bikin ini ketakutan, ada ketakutan soalnya SMS-nya itu dari LPSK tuh, Lembaga Perlindungan. Aduh, itu aku langsung Perlindungan apa? Saksi dan korban itu loh Bang. Itu sebenarnya cuma ini setelah saya konfirmasi cuma informasi aja sih. Tapi kan karena saya juga ada ini kan, maksudnya kasus-kasus yang saya tinggalkan beberapa bulan ini saya ganti nomor dan lain-lain. Jadi muncul itulah. Pas bangun tidur baca SMS udah tuh ketakutan. Cuma itu karena ingat wah aku tadi kan udah janji gini itu tak ini bikin kopi dan lain, pokoknya menenangkan diri dulu lah. Terus habis itu kan apa namanya, aku merenung itu jadi gini, merenung terus berdoa lah. Ketika berdoa itu kan intinya niat pengen menyelesaikan lah masalah-masalah ini kayak gitu. Lah itu ketika berdoa tiba-tiba kayak pikiran itu ada dialog tuh lah. Nanti kalau masalah ini selesai pasti ada masalah lain kayak gitu loh Bang, ada pikiran kayak gitu loh. Nanti masalahnya yang lain. Nah, dari situ aku tuh jadi ingat ini tuh apa? Dari dulu ya. Intinya kan dari kecil itu aku memang takut, paling takut itu sama ibu lah intinya. Kemudian semakin bertumbuh ada satu hal yang paling saya takutkan itu ketika ibu dan keluarga itu mengetahui yang orientasi saya ini loh Bang, yang itu. Oh iya. Jadi itu aku secara nggak sadar bahkan ke orang-orang itu ketika mereka curhat misal tentang keuangan itu aku sering bilang gini, nggak apa-apa, bersyukur aja masalah atau ujian hidup itu diberikan lewat keuangan itu. Yang penting nggak ada masalah misal kesehatan atau kehilangan keluarga kayak gitu-gitu loh. Aku sering ngomong kayak gitu. Lah di situ tuh aku sadar, selama ternyata ini masalah ini tuh aku sendiri yang memilih kayak gitu loh. Jadi kayak aku jadi ya gimana ya? Ya di situ itu udah apa kayak bisa lumayan mengangkat lah, kayak ada penerimaan gitu. Juga ketakutan udah berkurang tapi ya masih kayak ya gimana ya? Pokoknya gitu loh Bang, kayak gitu, Oke. Jadi apa ya? Ini yang coba kita ini ya, kesadaran rasional ya. Jadi ada kesadaran rasional. Kesadaran rasional itu fungsinya untuk memotret. Jadi ya jadi entah itu jiwanya sudah level, katakan level dimensi 5, kesadaran rasional itu sudah hidup gitu. Atau levelnya masih dimensi 3, dia tetap kesadaran rasional itu selalu hidup gitu ya. Nah, repotnya itu kalau jiwanya masih dimensi 3, kesadaran rasional ini justru memperkuatnya gitu kan.
Jadi kesadaran rasional itu kayak apa ya? Fungsinya itu memotret yang terjadi pada di alam jiwa kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di situ ya tambah apa ya? Tambah parah kalau yang dia potret itu dari alam dimensi 3 kan. Tambah parah. Karena nanti fenomenanya sudah selesai, tapi fotonya itu masih ada. Ya kan, takutnya hanya 5 menit, fotonya itu bisa 20 tahun nggak hilang-hilang. Ya kan? Ya. Itu kesadaran rasional tuh. Tapi kalau misalnya dia mengalami pengalaman dimensi 7, itu juga dia akan potret oleh kesadaran rasional itu. Sehingga kemudian orang tidak akan lupa juga dengan pengalaman spiritualnya gitu ya. Jadi apa ya, kesadaran rasional ini yang dipotret lalu disimpan sebagai memori, ya kan? Simpan sebagai memori. Nah, makanya kesadaran rasional itu dia tercermin lewat bahasa gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi tapi gini, yang paling penting itu berarti nggak usah ditanggapin dulu gitu loh. Oh, iya. Potret-potret dari kesadaran rasional, nggak usah ditanggapin gitu. Jadi setelah dia foto, kamu lalu warnai sendiri nanti begini nanti. Tambah jadi. Warnai tambah besar. Kok terakhir jadi monster ini gambarnya. Ya kan? Jadi itu apapun yang terjadi, ya kamu cukup catat ya. Nggak usah dia bagian nanti rasionalnya malah. Kamu catat. Kamu catat saja. Setelah kamu catat ya sudah. Langsung selesai gitu. Jadi dia udah tampil sambil progresif. Karena gini, yang dipotret oleh rasional kita itu adalah itu tingkat jiwa kita gitu ya. Itu yang dia potret. Lalu menjadi bahasa. Jadi istilahnya ini rasional ini yang merepresentasikan pengalaman kedirian kita lewat bahasa. Nah, bayangkan kalau misalnya dirinya masih di bawah dimensi 5. Itu kan dirinya itu masih terlihat pecah. Dualitas, tidak utuh. Ya kan? Nah, itu dipotret semua kan. Itu kita nampak kayaknya nggak ada perubahan ini ya. Nggak ada perubahan. Ya bukan. Jadi itu perlu diingat ya bahwa yang muncul sebagai bahasa itu potret dari ya tingkat jiwa kita gitu. Makanya kalau orang jiwanya sudah tinggi, ya potretnya bagus semua gitu. Lihat bom, dikira onde-onde. Nggak ada kecemasan. Kata-katanya nggak ada cemas. Seperti itu. Jadi, tapi kalau dimensi 3, dengar apa itu percikan minyak di dapur aja itu, jangan, ya kan? Jadi sumber masalah gitu ya. Baca email aja pemberitahuan dikira surat panggilan. Iya. Seperti itu. Jadi ya itu ya. Jadi di tahap-tahap pertama itu ya, terutama di
dimensi 3 ya, 4. Itu kemudian ya apa ya? Paling enggak itu belajar empati gitu ya. Empatinya jangan hanya ke diri sendiri kayak tadi gitu ya. Empatinya ke semua yang terlibat. Misalnya tadi ada pas surat banyak tunggakan, ya empati, kasihan juga dia ya, ndak saya bayar kan gitu. Jangan empati ke diri sendiri. Wah, aku dikejar-kejar terus Nah itu kan empati ke diri sendiri itu. Iya. Nah, jadi belajar merefleksi secara empatis pada dua sisi gitu ya. Karena kalau empati itu tidak seimbang, itu bikin kecemasan gitu. Akhirnya jatuhnya itu bukan empati, tapi lebih tepat mengasihani diri sendiri. Aku terus yang disuruh, yang sana enggak. Itu kan empati ke diri sendiri ya, tapi satu sisi yang lain ya. Jadi itu cara untuk melampaui dualitas ya, ya seperti itu, empati kepada dua sisi gitu ya. Pengamatannya harus empati kepada dua sisi. Nggak usah dijanji-janjiin. Nanti misalnya kayak tadi, nanti habis ini begini, nggak usah. Pokoknya hadir langsung empati dua sisi. Jadi kalau belum terjadi itu nggak usah dikembangkan ya. Potret dari kesadaran rasional itu nggak usah dikembangkan gitu. Pokoknya belajar empati dua sisi, itu kan belajar penerimaan sebenarnya. Ya kan, belajar penerimaan diri dan orang lain gitu ya. Tapi memang kalau kesadaran masih di bawah 310 itu memang lebih condong ya, masih berat empatinya ke diri sendiri dulu. Orang lain ntar aja lah, aku aja masih kurang gitu kan. Itu harus udah mulai dilatih ya, nggak apa-apa, porsinya lebih banyak ke diri sendiri, tapi tetap juga empati ke orang lain, itu biar naik ke 350. Karena memang di bawah 200 itu enggak ada sama sekali empati ya. Jadi misalnya kita kekurangan diri, jadi di bawah 200 itu kan yang kita alami itu kekurangan, yang dipotret ya, kesadaran rasionalnya itu kesadaran kurang gitu. Kesadaran kurang itu tidak direfleksikan, tetapi langsung mekanis dia. Kurang berarti ngambil, ya toh? Dan enggak dipikir. Ini itu baik apa enggak, pokoknya kurang itu berarti langsung ngambil, mekanisnya begitu. Nanti setelah 200, lah itu ya mulai dipikir gitu. Mulai dipikir. Misalnya nggak punya uang, ngutang lagi ya sama mantan. Misalnya kalau di bawah 200 tuh nggak dipikir, coba-cobalah. Ya kan? Malah aku kenal lagi sama mantan gitu. Ya jadi itu nggak ada refleksi gitu. Jadi mekanis banget. Makanya itu sering jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Yang di bawah 200 tuh kalau dia kurang, dia pasti akan sering jatuh ke lubang yang sama. Karena nggak punya empati ke dirinya gitu. Yang dia punya hanya yang penting aku pemenuhan. Mbok piye caranya aku ndak urus. Aku ndak empati dengan diriku. Pokoknya kalau kurang ya harus ada kuota buat kecanduan game gitu ya. Ya nggak ada empati. Kalau jempolnya ini udah panas, kulitnya terkelupas, nggak ada empatinya. Nanti saya beliin Hansaplast saja ini, ya, padahal udah kebakar itu jempolnya. Saya pernah gitu soalnya. Zaman ada HP Nokia itu Engage itu kan, buat game. Wah, sampai terkelupas tuh. Saya buang HP-nya, sialan nih HP ini. Jadi mulai empati gitu ya.
Tapi ada juga orang teman saya itu sampai kulitnya terkelupas tuh nggak empati sama sekali. Itu berarti mati rasa. Kan harusnya kan sakit, sakit, aduh kasihan, iya kan? Mulai empati ke tubuhnya, enggak empati sama sekali. Jadi itu kalau untuk apa ya? Jadi cara untuk melampaui dualitas dalam perasaan kita itu empati. Jadi kayak apa, perasaan itu dirangkul ya. Termasuk ketakutannya dirangkul gitu. Nggak usah diterangkan secara rasional. Ini takutnya ini karena begini, malah itu kan sembrono. Sembrono. Jadi nggak usah dirasionalkan, langsung diempati dulu. Setelah itu baru dirasionalkan, kan udah bertambah tuh ya. Jadi dari keadaan terbelah, jangan dibicarakan dulu. Masih terbelah itu jangan diomongin. Kalau lagi terbelah jangan diomongin, diterima dulu, diakui dulu, diterima. Setelah dipahami baru diomongin, atau setelah dilampaui baru diomongin. Jadi potretnya sudah utuh, ya kan? Tapi kalau baru terjadi langsung diomongin, itu gosip, ya kan? Jadi itu harus latihan ini. Jadi apa ya? Bibirnya itu dikasih rem cakram dulu. Set gitu ya. Jadi pas kejadian langsung stop. Langsung tekuk lidah ke atas gitu ya. Nggak usah ngomong. Lalu praktekkan jurus empati ke diri sendiri, ya dah. Jadi yang terbelah itu dirangkul, setelah utuh baru lepas lem cakramnya gitu ya. Pasti hasilnya positif. Karena sudah diproses, ya dah. Karena sudah diakui, diterima, dipahami, tadi lampaui. Jadi omongan itu omongan kemenangan, ya kan? Omongan yang optimis karena sudah menang. Sudah menang mengatasi beban jiwa. Tapi kalau baru terjadi, belum ada proses transendensi, langsung ngomong kan omongan pesimis. Kalah aku, ya kan? Jatuh lagi aku. Ya kan, jatuh lagi, kalah lagi, remuk lagi. Ini ya, kayaknya saya memang bagian remuk ini. Dan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi ini latihan apa ya? Menertibkan ya. Menertibkan rasionalitas itu harus ditertibkan. Pokoknya kalau lagi galau, jangan pegang-pegang HP. Karena nanti itu pasti yang dipotret itu hal-hal yang negatif. Ganti dengan pegang tasbih. Ya. Sekarang itu mau lebih banyak pegang HP daripada pegang tasbih. Gimana nggak tambah galau? Iya benar. Iya, banyakin pegang tasbih. Aja kalau HP itu sudah jarang gitu, kecuali lagi isi apa kelas terus apa itu. Saya juga lagi belajar gitu kan, materi kuliah. Itu aja. Iya. Tahun sekali itu saya telepon-teleponan sama orang itu hampir nggak pernah. Udah, kalau saya WA aja separuh dia aja. Memang kayak kemarin juga refleksnya masih ini sih Bang, kan kalau terasa takut gitu langsung pegang HP kan langsung cerita temen siapa. Iya, refleksnya masih itu memang ini sih baru sadar.
Yaitu rasionalitasnya itu harus direm dulu. Iya. Harus direm. Saya dulu pendiam sekali. Iya, enggak ada temannya. Lagi mana mau berteman? Sekali teman ini, sekali ngomong nih melukai teman nih. Sekali saya omongin, kan dia memotret isi jiwa saya kan. Nah, jiwanya masih dimensi 3-4. Yang dia lihat keluar itu seperti gambaran jiwanya kan. Nah, iya, itu kan hanya proyeksi dari jiwa saya. Lihat teman saya itu rasanya, ini kok salah terus, nggak ada bagusnya. Lihat masa lalu juga nggak ada bagusnya lah ya, karena yang lihat itu matanya mata dimensi 3. Mata kerusakan yang dia lihat. Mata kekacauan itu ya dia lihat kekacauan semua gitu. Sama lah, saya dulu tahun 2002 kan ke Jogja. Lihat kota Jogja itu mirip-mirip Nusa Kambangan. Lah sekarang lihat kota Jogja kayak surga. Ini kok ini ya indah ya, nggak seperti dulu lagi. Ini yang berubah kota Jogjanya apa? Jiwa saya. Ya jiwa saya lah. Jogja jadi ramah. Dulu kayaknya penuh kemarahan gitu ya. Itu ternyata yang berubah jiwanya. Sekarang itu lebih banyak memuji Jogja. Kalau dulu ini kayak Jogja ini kayak kuburan. Ada aja dikritik. Gunung Merapi lah. Makanannya yang terlalu manis. Macam-macam. Lingkungannya yang kumuh, padahal jiwa saya yang kumuh. Ya itu hati-hati ya. Jadi kesadaran rasionalitas ini kayak pisau ini. Kalau masih dimensi 3-4, memang ini kita krisis. Nggak ada yang mengurus ini. Masih dimensi 3-4 ngomongin Pak Jokowi. Akhirnya yang dilihat cuma plonga-plongonya toh. Nah, itu kan proyeksi jiwanya sendiri ya. Nah, ya kan. Iya. Ini nih nggak ada sekolahnya ini. Nggak ada sekolahnya. Harus disekolahin. Jadi kita, ya ini kacaunya masyarakat kita itu karena ya masih di 3-4, memang kesadaran rasional ini sudah tumbuh sejak kecil. Sudah bisa motret gitu kan, umur 2 tahun tuh udah bisa motret. Tapi kualitas potretnya itu ditentukan oleh LOC-nya kan. Jadi kalau ada temannya yang ceritain mantanmu sekarang makin hancur loh. Itu jiwanya sendiri itu. Bukan keadaan mantan, jangan terpengaruh. Gitu ya. Karena yang dia potret pasti sesuai dengan, itu hasil potretnya itu sesuai dengan jiwa masing-masing. Itu bukan potretnya itu di dalam. Hanya dia berani keluarkan, dia punya alasan untuk mengeluarkan potret jiwanya itu ketika ketemu membahas mantan tadi, dia punya alasan dia. Jadi hanya alasan saja itu, mantan itu, padahal itu adalah gambaran matanya sendiri. Gitu. Termasuk ya pokoknya sebenarnya kalau sebelum dimensi 5 itu jangan kebanyakan berbicara dulu, puasa dulu ya toh. Nulis seadanya. Nulis. Sekarang kan difasilitasi dengan acara gosip. Akhirnya. Ya, jadi itu. Pokoknya dimensi 3-4 itu dualitasnya itu masih tinggi. Dualitas dari perasaan gitu ya. Terus rasionalitasnya juga masih mengandung dualitas subjek-objek. Perasaannya juga dualitasnya itu dualitas antara pelaku korban. Perasaan sebagai korban, perasaan sebagai pelaku. Jadi perasaan itu dibagi 2 ya, sebagai korban dan pelaku. Yang dia ceritakan ya kadang sebagai korban, kadang sebagai pelaku, kan nggak enak semua tuh. Lain halnya kalau jiwanya sudah dimensi 5 holistik, potretnya itu bagus. Nggak ada makanan, saya puasa, kan begitu. Nggak ada ayang, ya sabar. Pokoknya sudah bagus semua hasil potretnya. Nggak muncul lagi
konflik, dualitas itu. Semuanya sudah berparitas gitu ya. Nggak ada yang tinggal nunggu waktu ini kan. Paritas dari dualitas itu menjadi potretnya, muatannya mengandung paritas ya. Jadi 34 ini masih semua itu diperlawankan. Kapitalis versus liberalis. Orang miskin versus orang kaya. Ya kan, ulama versus ubaru. Itu didualitaskan semua karena memang jiwanya seperti itu. Ini kalau dimensi 5 dualitas menjadi paritas gitu ya. Subjek objek terpisah menjadi utuh. Nah, nanti kalau sudah begini potretnya, rasionalitasnya itu menyembuhkan. Omongannya itu mengandung gizi. Ya. Tapi kalau jiwanya masih dualitas, intelektualnya masih memisahkan subjek objek, itu omongannya mengandung nuklir. Mematikan. Jadi itu ya, jadi ya sabar aja, pokoknya jangan terlalu banyak memberi ya. Jangan terlalu memberi penilaian dan juga jangan mengambil penilaian dari grup-grup pengembangan diri karena pasti kok nggak sama semua itu dengan saya. Jadi ya sudah, saya sedang di jalannya seperti ini, tahapan jiwa saya belum 500 gitu aja. Jadi ya alamnya itu alam dualitas, alam keterpisahan kan gitu ya. Ya sudah, memang ya sesuai jadi itu. Jadi nggak usah mengeluhkan hasil potretnya, ya tuh, nggak usah. Terima saja, terima ya memang ini alamnya seperti ini, gitu ya. Daripada kuliah psikologi kan mendingan teliti jiwanya sendiri kan. Teliti. Dan begini, ini yang yang hampir tidak tidak menjadi prinsip. Jadi kalau teman-teman baca buku Dissolving Ego, bagaimana melarutkan ego dan pikiran? Cuman satu, yaitu pasrahkan, ya toh? Yaitu pasrahkan. Maksudnya itu gimana? Nah, pasrahkan itu kalau kita masih dimensi 3, itu mesti dengan kerendahan hati. Jadi kepasrahan itu dimulai dari kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima bahwa di atas langit masih ada langit, gitu ya. Itu kerendahan hati itu. Jangan ini sudah langit terakhir ini, Bang. Gak ada lagi langit berikutnya. Ya, sama Bang, kalau saya 15 tahun, utangnya ini nambah terus. Gak apa-apa, di atas langit masih ada langit. Artinya di langit berikutnya nanti kamu ngutangin terus gitu. Itu butuh kerendahan hati itu. Untuk mengakui bahwa ada realitas berikutnya yang lebih tinggi dari ini. Dan saya akan ke sana gitu. Itu maksudnya memasrahkan itu seperti itu. Memasrahkan itu kerendahan hati untuk menerima ada dimensi yang lebih tinggi daripada sekarang. Dan saya mau ke sana. Tinggi hati itu kalau sudah bilang nggak ada lagi dimensi yang lebih tinggi, yang ada hanya ini, itu udah sombong. Nah, kita kadang-kadang tuh makna kepasrahan yang ditulis Hawking itu dipahaminya nggak jelas. Padahal tuh maksudnya serahkan, tinggalkan, ya, tinggalkan tingkat kesadaranmu sekarang naik ke tingkat atas pasti berubah, ya kan? Ya harusnya seperti itu kepasrahan. Tapi itu dengan kerendahan hati mengakui masih ada dimensi yang lebih tinggi dari ini. Dan dimensi yang lebih tinggi itu lebih baik keadaannya daripada sekarang gitu ya. Jadi jangan difikskan. Ini sudah takdir dari Tuhan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
ditulisnya pakai double tintanya, kayak tebal gitu kan. Ya itu tidak ada kerendahan hati untuk melepaskan posisinya. Dan dia nggak akan memasrahkan posisinya. Kan. Memasrahkan posisinya itu kan melepaskan posisinya itu. Untuk naik ke yang lebih tinggi. Itu yang dia kejar gitu ya. Kadang-kadang kan kepasrahan kita itu kepasrahan nggak jelas maksudnya. Pasrah itu maksudnya nggak usah ngapa-ngapain lah. Itu malah apati. Kepasrahan yang diajarkan dalam spiritualitas itu memasrahkan posisi saat ini bergerak ke yang lebih tinggi. Itu yang disebut kepasrahan. Dan itu dimulai dari kerendahan hati. Nggak boleh kepala batu. Enggak, saya di sini aja, saya nggak usah belajar lagi, Bang. Nggak usah LOC-an. Biarkan saya jomblo dunia akhirat. Lah itu malah nggak ada kerendahan hati gitu kan. Nggak ada. Kadang-kadang itu ya banyak yang begitu. Nggak usah loh. Ini kan realitas. Kenapa ditolak? Ini kan bukan dari saya. Ini kan kenyataan. Ini kan apa ya? Dimensi itu. Ya itu semua orang punya. Cuma belum bisa mengakses. Jadi bukan LOC itu bukan saya berikan dari, bukan saya yang beri. Saya nggak punya dimensi. Kita punya apa ya? Ya channel frekuensi kan. Semuanya kan udah punya TV. Tapi ya satu nggak ada listriknya. Satu ada listriknya. Yang nggak ada listriknya yang nggak dapat siaran kan. Diputar-putar kayak apa juga. Ya nggak ada siapa nggak ada listriknya. Nggak bisa nangkap channel. Nah, harusnya itu tabel ini dilihat sebagai remote, ya toh? Ya remote, ting 3, hasilnya gini, 4 hasilnya gini, 5 beritanya gini. Pas 5 kok mulai goyang-goyang ya, ternyata LOC-nya belum cukup. Yang nggak dapat frekuensi dia, ya kan? Ini kayak remote nih harusnya dipahami nih kan? Harus dipahami seperti remote. Dan kalau apa itu belum bisa menangkap dimensi 5 dengan kerendahan hati, ya memang harus tambah frekuensi saya. Nambah daya frekuensi. Ya belajar. Jangan ngapain nambah frekuensi. 3 aja nggak habis-habis. Ya iya itu nggak akan habis-habis. Tapi kan isinya air mata sama kekurangan kemiskinan gitu. Enggak apa ya. Ya itu kadang-kadang tuh orang apa ya. Ya ini sulitnya itu kerendahan hatian itu lah. Kerendah hatian itu berat itu penyakit. Apalagi sudah menderita. Ya, nggak usah, gini aja saya masih gemuk kok. Iya gemuknya tapi lemak semua. Karena otot. Nah, itu kan berarti obesitas, penyakit. Ya kan. Ya ini tolong dipahami bahwa ya dengan jadi ketika potretnya itu buruk dengan kerendah hatian, oh ya ini memang di sini memang pasti buruk gitu. Saya pasrahkan, saya akan naik ke level yang lebih tinggi. Nggak usah dikomentari, dipasrahin saja, ya, naik ke lebih tinggi gitu. Bahwa ini nanti kalau di sini pasti keadaan ini hasil potretnya beda. Itulah yang disebut dengan prinsip konteks itu menentukan kontennya. Itu namanya prinsip konteks menentukan kontennya gitu ya. Jadi kalau konteksnya dimensi 3 isinya ya Fir'aun, ya kan? Ya kan? Kalau konteksnya dimensi 5, ya Allah Fir'aun jangan masuk neraka. Kenapa? Dengan saya baca Fir'aun, saya jadi takut seperti Fir'aun. Dia dapat amal jariah dari saya ini. Mantap. Kontennya, potretnya jadi berubah. Potret Fir'aun itu jadi berubah. Awalnya, ya Allah tempatkan jadi neraka jahanam. Kalau ada, bikinin satu lagi khusus buat dia. Gitu. Setelah konteksnya naik, ya Allah jangan. Kalau bisa nggak apa-apa lah, ngekos di tempat saya aja gitu ya.
nanti nggak apa-apa ngekos di surga saya aja, saya kasih kamar 1 gitu. Kenapa? Gara-gara dengan membaca kisah Fir'aun aku jadi nggak jadi ke sana gitu, padahal udah niat, udah perencanaan, udah saya anggarkan. Tapi dengan membaca ngaji Fir'aun, anggarannya saya ubah ya. Jadi ini jasanya Fir'aun. Ya, itu konteks menentukan kontennya gitu ya. Jadi jangan mengutuk diri, jangan membesar-besarkan konten kalau itu di dimensi 3-4. Agama kan mengajarkan gitu. Kebaikan itu diulang-ulang, di broadcast. Keburukan itu ditutupi. Ya kan? Itu kan prinsip sederhana dalam agama. Kebaikannya itu diulang-ulangi, keburukan itu ditutupi. Kalau sekarang kan enggak. Itu prinsipnya ya. Jadi kemudian ya 1 tapi diingat 1000 kali kan jadi positif. Daripada 1 yang buruk diulang-ulangi jadi negatifnya jadi besar gitu. Kan? Ya, itu prinsip konteks menentukan konten. Saya kira itu dulu ya. Saya kira itu, pokoknya prinsipnya itu biar nggak berat menjalani proses kerendahan hati bahwa ini akan saya lampaui, ini harus saya tinggalkan, gitu ya. Jadi konteks sekarang ini harus saya tinggalkan. Disitulah kemudian ya kita mencari guru, mencari buku karena untuk meninggalkan konteks yang sedang kita pijaki gitu ya. Jadi jangan mencari buku untuk mendapatkan. Sekarang di Indonesia ini kan industri pengembangan dirinya itu iming-iming mendapatkan, tidak meninggalkan konteks lama kan. Jadi trennya itu tren mendapatkan. 10 hari menjadi tajir melintir, mantan balik lagi. Buku-buku yang begitu yang akan laris tuh. Tapi kalau baca di solving ego, lembeh, nggak ada isinya, berat, ya kan? Padahal itu mengajarkan bagaimana melampaui konteks saat ini kita menderita. Itu industri ya, industri itu saya itu paling protes dengan pengembangan diri yang iklannya itu sejak di awal dia sudah mendidik orang untuk perolehan gitu. Harusnya kan jangan perolehan. Perolehan itu tetap ada, tetapi konsekuensi dari konteks perubahan konteksnya yang harus dirubah kan konteks kesadarannya, bukan diiming-imingi hasil. Tapi kita lihat loh, tidak mungkin ada hasil ini, konteksnya tidak diajarkan bagaimana orang melampaui konteks dia menderita gitu kan. Hanya entertain, hanya copywriting gitu ya. Itu juga kritik terhadap dunia marketing. Tidak ada konteks yang jelas, gimmicknya yang luar biasa heboh, copywritingnya gitu ya. Itu saya hindari menggunakan copywriting itu, walaupun itu menguntungkan, tapi sebenarnya itu justru menggeser motif. Saya dulu sebelum ada terkenal ya ilmu copywriting, kan kapan sih ilmu copywriting itu 2012 di Indonesia. Itu pun belum banyak. Saya 2008 itu udah kursus copywriting, tapi pada akhirnya saya nggak pakai gitu ya. Copywritingnya itu sama orang-orang luar itu kan jago copywriting. Tapi saya nggak pakai loh, ini apa sih? Jadi copywriting itu, dengan copywriting, batu itu bisa nampak seperti emas. Iya kan? Apalagi tambah dengan testimoni. Ya kan? Haji Opi berhasil ini gara-gara pakai batu ini. Nah, itu kan copywriting. Tapi kita akhirnya konteksnya ini tidak memungkinkan gitu ya. Ya ini jadi itu ya. Saya kira untuk
Mbak Siti ya, kerendahan hati, kepasrahan. Prinsipnya konteks menentukan konten, bukan keadaan luar yang menentukan konten saya gitu ya. Jadi jangan sampai dianggap gara-gara surat ini saya jadi ketakutan. Itu kan berarti kesadarannya Marx itu menganggap bahwa ekonomi dan kelas sosial itu menentukan kesadaran manusia gitu kan. Itu kesadarannya Karl Marx kan gitu. Ekonomi dan kelas sosial itu yang menentukan kesadaran manusia. Maka impiannya kita adalah masyarakat tanpa kelas. Ya sulit juga. Kalau masyarakat tanpa kelas itu nggak bisa kita bayangkan. Karena masyarakat itu memang ada kelasnya, tapi kelasnya itu kelas kesadaran. Gitu. Di bawah 200, ya dia kelasnya buruh. Masa di bawah 200 jadi kepala RT, kan nggak mungkin. Tetap aja ada kelas. Tapi kelas itu kelas kesadaran, bukan kelas politik. Nah, di Indonesia ini mulai kacau juga, di dunia lah ya. Kelas masyarakat itu kelas, bukan kelas kesadaran, tapi kelas politik. Kelas politik. Misalnya ayahnya raja, anaknya otomatis raja loh. Kesadarannya berapa dulu? Kan nggak boleh otomatis. Nah, itu kemudian ya kelas masyarakat kita itu ya memang tidak sehat gitu ya. Karena di basisnya politik. Harusnya itu basisnya LOC gitu kan. Akhirnya sekarang kan yang menjadi influencer itu artis. Itu kan kalau di kelas kesadaran itu artis kayak gitu ya levelnya level sudra ya kan? Itu jadi panutan gitu. Brahmananya sembunyi. Ngapain ngopi di surau-surau. Akhirnya kan salah kita juga itu nggak muncul ya kan? Iya, karena minder, insecure gitu. Jadi ini apa? Keadaan sosial hari ini itu kan yang menjadi, kalau misalnya gini, perumpamaan. Artis yang datang di kota, itu pasti penuh tuh alun-alun. Cuma kalau misalnya Abang Daopi, ini ada yang jemput. Anak surau misalnya, nggak ada yang hirau. Biarin dia jalan sendiri. Kalau perlu kasar syukurin. Nah itu salah kita sendiri selama ini sembunyi gitu kan. Akhirnya masyarakat mengalami disorientasi gitu. Salah kita sendiri gitu. Sembunyi terus ya kan. Sementara ini yang kurang levelnya masih harusnya belum jadi panutan, dia berani tampil pokoknya ya. Berani pakai make up ya. Mereknya yang mahal, make up-nya mahal, ya kan? Ya itu berani dia. Itu kemudian oleh Sayyidina Ali, kejahatan itu bukan karena orang jahat itu, tapi yang kebaikan itu tidak terorganisir dengan baik. Sementara kejahatan ini sebenarnya lemah, tapi karena terorganisir, punya media, disiarin terus-menerus, akhirnya jadi kelihatannya kuat. Ya kan? Kan sama aja itu, berita-berita sampah, hoax, itu kan aslinya lemah. Tapi karena dikemas, yang bacakan beritanya cantik sekali, ya orang, ini kayaknya kebenaran nih kan. Sementara kalau kita, ya kebaikan, tapi yang bacain beritanya belum gosok gigi, mukanya muka ngantuk, ya malas kita dengar. Itu sesuatu yang psikologis banget gitu ya. Jadi ini ya untuk terutama anak-anak surau ini harus sudah jangan kalah mode, jangan mati gaya, ya, jangan mati gaya. Termasuk yang belajar kesadaran itu jangan mati gaya, gitu kan. Apalagi mati rasa. Oke lah itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak Siti, teman-teman.
Insya Allah besok kita akan ditemani Bang Dani ya. Kita bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.